never slow up, no I don't take shit, I got no. Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 14/2023. Saat ini, skuad Timnas Indonesia sudah mulai bertambah menjadi 17 pemain. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 26 pemain untuk menghadapi Palestina dan Argentina. Juru taktik asal Korea Selatan itu meminta para pemain Timnas Indonesia untuk kumpul di Surabaya pada 5 Juni 2023. Pada hari pertama, hanya 8 pemain saja yang datang ke Surabaya. Seiring berjalannya waktu, beberapa pemain lainnya sudah mulai datang ke Timnas Indonesia. Skuad Timnas Indonesia sempat diisi oleh 15 pemain pada Kamis, 8 Juni 2023. Ke-15 pemain yang bergabung itu adalah Sandy Walsh, Andi Setio, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Syahrul Trisna, Dendi Sulistiawan, Fahrudin Arianto, Dimas Derajat, Stefano Lillipali, Hernando Ari, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Mark Klok, dan Edo Febriansyah. Update terbaru, kini skuad Timnas Indonesia sudah diisi oleh 17 pemain. 2 pemain abroad akhirnya tiba di Timnas Indonesia pada Jumat, 9 Juni 2023. Mereka adalah Sadil Ramdhani, Sabah FC, dan Elkan Bagot dari Cheltenham Town. Meski begitu, masih ada 9 pemain yang belum juga bergabung ke Timnas Indonesia. Ke-9 pemain itu 5 diantaranya dari Persija Jakarta dan PSM Makassar. Mereka adalah Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Reza Arya. 4 pemain yang belum bergabung itu berkarir di luar negeri. Mereka adalah Jordi Amat dari Johor Darul Takzim, Shain Patinama dari Viking FC, Pratama Arhan dari Tokyo Verdy, dan Asnawi Mangkualam dari Jeonnam Dragons. Untuk Rizky Ridho dan Witan Sulaiman dikabarkan baru akan dilepas Persija Jakarta pada 10 Juni 2023. Sedangkan Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Reza Arya masih membela PSM Makassar melawan Bali United pada leg kedua playoff Liga Champions Asia 2023-2023 di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu, 10 Juni 2023. Kemungkinan besar, ketiga pemain itu baru akan bergabung bersama Timnas Indonesia pada 11 Juni 2023. Untuk Asnawi Mangkualam baru akan bergabung bersama Timnas Indonesia pada 12 Juni 2023. Untuk Jordi Amat kemungkinan besar akan bergabung pada 10 Juni 2023. Sebab, sudah tidak ada lagi pertandingan yang akan dimainkan oleh Johor Darul Takzim. Adapun untuk Shain Patinama masih memainkan 1 pertandingan bersama Viking FK pada 11 Juni 2023. Besar kemungkinan ia akan dilepas ke Timnas Indonesia pada 12 Juni 2023. Terakhir Pratama Arhan. Sama seperti Shain Patinama, Pratama Arhan masih menyisahkan 1 laga lagi bersama Tokyo Verdy pada 11 Juni 2023. Pratama Arhan baru akan bergabung pada 12 Juni 2023. Mayoritas pemain baru akan bergabung pada 12 Juni 2023 saat agenda FIFA Matchday mulai digelar, kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Usai melawan Palestina, Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Juni 2023. Pemain belakang Cafe Mechelen, Sandy Walsh ungkapkan impiannya usai dipanggil ke Timnas Indonesia. Dirinya dari salah satu dari 26 yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong pada FIFA Matchday Juni 2023. Pada FIFA Matchday Juni 2023, Timnas Indonesia dan Sandy Walsh bakal bersiap untuk lawan Palestina pada 14 Juni, dan Argentina pada 19 Juni. Sandy Walsh resmi bisa membela Timnas Indonesia usai menyelesaikan proses naturalisasi pada 2022. Meski begitu, dirinya melewatkan 2 event penting bersama Timnas Indonesia. Event pertama yang dilewatkan Sandy Walsh adalah Piala AFF 2022. Sandy Walsh harus kembali ke klubnya karena agenda padat di periode musim dingin di Eropa. Sementara event kedua yang dilewatkan oleh Sandy Walsh adalah FIFA Matchday Maret 2023. Event kedua tersebut adalah FIFA Matchday Maret 2023.
Kala itu, Sandy Walsh melewatkan laga timnas Indonesia versus Burundi karena cedera yang didapatkannya di klub. Target berikutnya dari Sandy Walsh tentu tampil di 2 event besar yang diikuti oleh timnas Indonesia mulai tahun ini. Event tersebut adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde pertama bakal dilaksanakan pada Oktober 2023. Sementara ajang Piala Asia 2023 bakal dilaksanakan pada 12 Januari, 10 Februari 2024. Sandy Walsh tentu ingin berambisi bisa tampil di Piala Asia 2023. Indonesia berada di ranking 149 di FIFA, ujar Sandy Walsh kepada Gazette van Antwerpen pada Jumat, 9 Juni 2023. Tetapi kita sukses melampaui semua ekspektasi masyarakat sehingga kita mampu menembus putaran final Piala Asia 2023, lanjutnya. Sandy Walsh juga berkaca dari perjuangan timnas Indonesia menembus ajang Piala Asia 2023. Saat itu, posisi timnas Indonesia juga tidak diunggulkan di ajang kualifikasi. Namun, Shin Tae-yong dan 23 pemain andalannya di timnas Indonesia sukses lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Bahkan timnas Indonesia mengalahkan Kuwait yang difavoritkan publik untuk lolos ke putaran final di kandang mereka sendiri. Sandy Walsh berharap kisah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 juga menular ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi kuota benua Asia untuk Piala Dunia 2026 bakal bertambah seiring dengan bertambahnya jumlahnya peserta dari 32 menjadi 48. Benua Asia mendapat slot 8 tiket lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2023. Kita juga bisa melaju ke ajang tersebut, Piala Dunia 2026, ujar Sandy Walsh. Saya tahu bahwa ada lebih banyak tim Asia yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia berikutnya, tutupnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 7 pemain naturalisasi untuk beruji coba dengan timnas Palestina dan timnas Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. 7 pemain naturalisasi yang ada di timnas Indonesia saat ini adalah Stefano Lillipali, Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Stuik. Jumlah pemain naturalisasi di timnas Indonesia ini menjadi rekor sejak dilatih Shin Tae-yong pada 2020. Sebelumnya, arsitek asal Korea Selatan itu terbanyak menyertakan 3 pemain naturalisasi pada Piala AFF 2022. Namun, dari 7 pemain naturalisasi timnas Indonesia sekarang, hanya Lillipali, Klok, dan Jordi Amat yang sudah bermain buat timnas Indonesia. Sementara, sisanya masih menunggu debut karena belum lama dinaturalisasi. Bola.com merangkum terdapat 6 pemain naturalisasi yang pernah dimainkan Shin Tae-yong setelah menjadi pelatih timnas Indonesia pada 2020. Siapa saja? Victor Igbonevo menjadi anggota tetap timnas Indonesia di playoff Piala Asia 2023 pada Oktober 2021. Bek Persib Bandung itu bermain selama 90 menit ketika 2 kali mengalahkan Chinese Taipei. Igbonevo juga bermain ketika timnas Indonesia beruji coba dengan Afghanistan pada November 2021 dan melawan Kamboja di Piala AFF 2020. Namun sejak saat itu, pemain kelahiran Nigeria ini tidak pernah lagi dilirik. Butuh waktu selama 5 tahun buat Ilija Spasojevic untuk kembali ke timnas Indonesia setelah mencatatkan debutnya pada November 2017. Penyerang asal Bali United itu diangkut Shin Tae-yong ke Piala AFF 2022. Namun, Spasojevic tampil kurang menggigit di Piala AFF 2022. Mendapatkan kesempatan beraksi 5 kali, striker kelahiran Montenegro itu hanya mampu membuat 1 gol dan 1 assist. Timnas Indonesia krisis striker pada 2 tahun awal Shin Tae-yong melatih. Kehadiran Ezra Walian waktu itu diharapkan menjadi solusi di lini depan dan dapat menjadi mesin gol. Akan tetapi, Ezra Walian gagal membayar kepercayaan Shin Tae-yong. Penyerang kelahiran Belanda itu bermain 8 kali, termasuk di Piala AFF 2020, namun cuma bisa menyumbangkan 3 gol dan 1 assist. Sejak menjalankan debutnya pada Juni 2022, Mark Klok hanya sekali tidak diturunkan Shin Tae-yong dalam 14 pertandingan timnas Indonesia, termasuk di kualifikasi Piala Asia 2023 dan Piala AFF 2022.
Mark juga hanya sekali bermain dari bangku cadangan dari total 13 caps dengan timnas Indonesia hingga saat ini.